positif virus corona di Amerika Serikat melonjak drastis. Wabah kasus virus corona di positif terinfeksi virus corona di epidemi COVID-19. 1 tahun berlalu dalam melakukan adaptasi akan keadaan dan kebiasaan baru, kerja keras, inovasi, dan tak lupa kolaborasi terus dilakukan guna memulihkan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Beberapa rangkaian kegiatan lain juga telah kami lakukan dan terangkum dalam Kaleidoskop 2021, Perjalanan Bangkit Bersama Jawa Barat. Dan dari NIB itu 98% itu untuk UMKM. Dan untuk Jawa Barat tertinggi di seluruh Republik Indonesia. Sekarang sudah menjadi 113.000 kalau tidak salah pagi tadi. Dan itu real time. Bapak Ibu Kepala Dinas DPMPTSP, ini Pak Sekda, salah satu Kepala Dinas DPMPTSP perempuan terbaik di Republik Indonesia. Ini. Sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja tahun 2020, pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin license based menjadi berbasis risiko risk based. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem berusaha dan kegiatan berusaha yang dilakukan melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dan simulasi sistem OSS RBA di tingkat kabupaten dan kota juga telah kami lakukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.394 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KLBI yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS RBA. Setelah lahirnya OSS RBA, Dinas PMPTSP merilis sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS bagi pemerintah daerah berbentukan jelita. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan NSPK dari pemerintah kita. Untuk itu kami kemudian membangun sistem yang kita namakan jelita. Jabar Electronic Information Assistance 5.5 merupakan aplikasi pengelolaan pelayanan perizinan secara elektronik berbasis website yang dikembangkan secara mandiri oleh ASN Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai penerus simpatik OnePoint. Dalam masa kepemimpinan Noneng Komaraningsih, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat memiliki sebuah program bernama Gedoran yang merupakan sebuah akronim dari Gerakan Mendorong Realisasi Investasi Dalam Negeri. Program Gedoran berfokus terhadap pengendalian penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan UMKM. Dalam program Gedoran ini ada 8 hal yang menjadi pegangan Dinas PMPTSP Jabar. Yang pertama, identifikasi proyek-proyek besar yang masih konstruksi. Yang kedua, pemantauan terhadap IMB untuk izin usaha yang dikeluarkan oleh kabupaten atau kota. Yang ketiga, LKPM dipersyaratkan untuk pemohonan izin lingkungan. Yang keempat, fasilitasi atau tindak lanjut penanganan permasalahan bagi yang melaporkan permasalahannya melalui LKPM. Yang kelima, peringatan bagi yang mendapatkan NIB tetapi belum menyampaikan LKPM. Yang keenam, pemanggilan bagi yang tidak menyampaikan kewajiban LKPM. Yang ketujuh, klinik atau helpdesk LKPM. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah pemantauan ke lapangan bagi pelaku usaha dengan potensi investasi besar. Tidak hanya inovasi dalam sektor PMDN, untuk dapat menarik investasi baik keluar maupun dalam negeri, dibutuhkan beragam inovasi dari sektor lainnya. Inovasi tersebut diantaranya adalah melakukan inovasi di Dinas PMPTSP Jabar dengan beragam pembaharuan seperti membuat ruang reformasi birokrasi atau zona integritas, kemudian membuat WS Java Investment Partnership Center, digitalisasi promosi investasi Jabar, dan lainnya. Dan semua itu terangkum dalam ekosistem investasi. Ekosistem investasi Jawa Barat meliputi 4 aspek utama, yaitu West Java Investment Hub, Networking and Social Connection, Investment Vehicle, dan Program Capacity Building. Sebagai upaya dalam peningkatan ekosistem investasi di Jawa Barat pada tahun 2021, Dinas PMPTSP Jabar telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya penyusunan sosialisasi regulasi terkait investasi dan kemudahan berusaha di Jawa Barat, kampanye nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM,
pengendalian potensi dan peluang investasi bagi UMKM melalui Event Cinematography of Investment Festival atau CIFES, dan yang terakhir, optimalisasi West Java Investment Hub atau WJI Hub sebagai media yang dapat digunakan untuk showcase dan networking antar project owner dengan calon investor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kendali pimpinan gubernur dan wakil gubernur telah melakukan pemetaan dari berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Pengembangan ekonomi baru diantaranya adalah kawasan Rebana dan Jabar Selatan. Selanjutnya kami melakukan jelajah investasi yang merupakan agenda untuk dapat membuka peluang dan potensi investasi yang diarahkan ke kawasan Jawa Barat, bagian selatan dan utara. Kami juga melakukan pertemuan dengan para investor, baik secara langsung maupun daring. Hal ini dilakukan sebagai upaya promosi investasi di Jawa Barat. Dan tahun ini agenda rutinan kami West Java Investment Summit 2021 mengusung tema Navigating Post-COVID World Investment Growth for Resilient West Java. Tema tersebut diambil sebagai bentuk tangguhan Jawa Barat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak hanya berpusat pada investasi, West Java Investment Summit 2021 juga diharapkan menjadi titik awal dalam menciptakan kesetaraan pembangunan di setiap wilayah Jawa Barat. Dan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 terkait mall pelayanan publik, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat melakukan dukungan pelayanan terhadap MPP di kabupaten kota di Jawa Barat. Dan saat ini sudah terdapat 11 MPP dan gerai di beberapa kabupaten kota. Kami terus berupaya untuk mempromosikan potensi investasi agar tidak terhalang oleh pandemi COVID-19 ini. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 107 triliun pada periode Januari hingga September 2021. Atas pencapaian tersebut, Jabar meraih penghargaan layanan investasi 2021 terbaik kedua di Indonesia dan juga mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari Kementerian PAN-RB. Selain pelayanan prima, Dinas PMPTSP juga meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat kategori dinas dengan komitmen terhadap pengendalian gratifikasi. Dan pada tanggal 20 Desember 2021, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan dari Kemenpan-RB sebagai perangkat daerah wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dan menjadi satu-satunya OPD di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan predikat WBBM se-Indonesia. Pencapaian-pencapaian pada tahun ini adalah suatu awalan untuk pencapaian lainnya di tahun yang akan datang.